Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudara, ada nasihat mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang esensi berpikir, esensi merenung, esensi tadabbur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan. Ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sanatin. Berpikir, berenung, merefleksi 1 jam sesaat itu lebih utama dari ibadah setahun. Apa maknanya? Diperkuat oleh Imam As-Samarqandi dengan ucapan bahwa iza aradal insanu ayyanala fadlat tafakkur falyatafakkar fi khamsati asya. Apabila manusia menginginkan kemuliaan berpikir, kemuliaan merenung, kemuliaan merefleksi terhadap apa yang Allah berikan kepada dirinya, maka hendaklah berpikir tentang 5 hal. Yang pertama, awaluha fil ayat wal alamat. Berpikir tentang tanda-tanda dan ayat-ayat Allah. Wasani, yang kedua, kemuliaan berpikir itu hendaklah berpikir pada fil ala'i wan na'ma. Berpikir pada nikmat yang zahir, nikmat yang nampak maupun nikmat yang tidak nampak. Fil ala'i wan na'ma. Wasalis, yang ketiga, kemuliaan berpikir itu ada pada berpikir tentang balasan pahala yang datang dari Allah SWT. Wassalisu fi sawabihi. Warabi'u, yang keempat, fi iqabihi. Berpikir tentang iqab, siksaan, balasan bagi orang yang durhaka kepada Allah SWT. Wal khamis, yang kelima, berpikir fi ihsanihi ilaihi ta'ala wa jafaihi. Berpikir tentang kebaikan Allah SWT, kemuliaan, karunia, keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Sekaligus juga berpikir bagi orang-orang yang diberikan kesusahan hidup oleh Allah SWT pada dirinya. Bagaimana caranya berpikir? Fa'amat tafakkuru fil ayat wal alamat. Berpikir tentang ayat dan tanda-tanda kemuliaan Allah itu bi an yanzura fi qudratillahi ta'ala fi ma khalaqallahu ta'ala minas samawati wal ardh. Dia berpikir bagaimana Allah mampu, kekuasaan Allah SWT terhadap apa yang Allah ciptakan dari langit, bumi, terbitnya matahari, dari maghrib, dari timur, tenggelamnya di barat. Kemudian perbedaan, persilih bergantian antara siang dan malam, dan juga berpikir tentang penciptaan dirinya. Itu cara kita, ya, berpikir yang mulia tentang ayat wal alamat. Yang kedua, wa amma at-tafakkuru fil ala'i wan na'ma. Sedangkan berpikir tentang nikmat dan karunia Allah SWT, ya, bi an yanzura ila ni'amillahi ta'ala. Dia berpikir, melihat tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Sehingga ada perbedaan antara ala wan na'ma. Dalam Al-Qur'an misalnya Allah sebutkan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa bedanya antara ala dengan na'ma? Dijelaskan oleh beliau, wasuila ba'dul hukama 'anil farqi bainal ala'i wan na'ma faqala fa kullu ma dhahara minan ni'ami fahuwal ala'u wa ma batana fahuwal na'ma'u. Beliau katakan perbedaan antara ala dengan na'ma, kalau apa yang nampak dari nikmat itu disebut dengan ala. Jadi nikmat yang nampak itu disebut dengan ala, konkret dia nikmat itu. Wa ma batana, apabila tidak nampak nikmat itu maka disebut dengan an-na'ma. Contoh, mislu zalika al-yadani. 2 tangan itu adalah nikmat Allah. Tapi apa na'manya? Wa quwwatul yadaini na'ma'uh. Kekuatan tangan itu adalah nikmat Allah SWT. Kalau tangan itu adalah ala Allah, rizki yang nampak kelihatan tangan. Tapi tangan punya kekuatan,
Kekuatan tangan itu namanya na'ma. Wal wajhi, atau contohnya wajah. Wal wajhu ala'uhu, wajah ini adalah ala'ullah, nikmat Allah yang nampak kelihatan. Tapi wa husnul wajhi wal jamali na'ma'uhu, kalau muka yang berseri-seri, muka yang senang, muka yang selalu menghadirkan senyum kepada orang, itu namanya na'ma. Itu beda antara na'ma dengan ala. Di saat kita berpikir tentang itu, maka itulah sesungguhnya orang yang mendapatkan kemuliaan, berpikir itu sendiri, sehingga nanti pikirannya itu sebanding dengan ibadah 1 tahun. Gimana yang diteraskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, wa amat tafakkuru fi thawabihi fa huwa yatafakkaru fi thawabi ma adda Allah Ta'ala li awliyahi fil jannah. Bahwa dia berpikir tentang balasan yang Allah berikan kepadanya, maka dia berpikir bahwa Allah menyiapkan pahala balasan yang banyak, yang melimpah ruah bagi orang yang melaksanakan amal soleh. Dia berpikir tentang pahala Allah. Oh, ternyata saat kita melaksanakan ibadah, Allah berikan pahala baginya, Allah siapkan pahala baginya, Allah siapkan berbagai macam kriteria kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan amal ibadah. Berpikir tentang pahala yang Allah siapkan itu bagian dari kemuliaan berpikir. Sedangkan wa mat tafakkuru fi biqabihi, sedangkan berpikir tentang sisaan Allah, kemurkaan Allah bagi orang yang durhaka kepadanya. Fa wa yatafakkar fi ma adallahu ta'ala li'adahi finnar minal hawan wal uqubah. Bahwa dia berpikir bahwa bagaimana Allah SWT memberikan siksaan bagi orang yang durhaka kepada Allah dalam neraka, siksaan yang pedih, perih dalam neraka. Dipikirkan itu sehingga kita menjadi orang yang merenung untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa mat tafakkur fi ihsanihi ilahi taala, sedangkan kita berpikir tentang kemuliaan Allah, kebaikan Allah pada diri kita. Ayat tafakkar fi ihsanillahi taala wa ma satar alaihi min dzunubihi wa lam yu'aqibhu biha wa da'ahu ila taubah. Dia saat dia melakukan dosa, Allah tutup dosa kita itu, Allah hapus dosa kita itu karena kebaikan Allah yang Allah berikan kepada umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah diantara hikmah berpikir, merenung, berefleksi atas segala yang Allah titip bagi kita, Allah berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mutafakkir, yang merenung atas segala karunia pemberian Allah yang mulia untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.